Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Salsabila Rahmi. Apa sih pengertian ekonomi makro? Ekonomi makro ialah sistem analisis yang mempelajari tentang perubahan ekonomi di Indonesia, di mana sistem inilah yang nantinya akan mempengaruhi masyarakat, pasar, dan mempengaruhi perusahaan itu sendiri. Secara sederhana, ekonomi makro adalah ilmu yang mempelajari tentang sistem analisis yang mempelajari perubahan ekonomi demi mencapai hasil yang terbaik. Tanpa hadirnya ekonomi makro, maka akan terjadi keribetan atau hal yang tidak terpikirkan. Itu sebabnya buku makro hadir untuk memudahkan pemahaman bagi calon pelaku ekonomi itu sendiri lewat jalur pendidikan. Oke, selanjutnya saya akan bahas tujuan ekonomi makro. Tujuan ekonomi makro itu ada 5. Yang pertama, meningkatkan pendapatan nasional. Tujuan utama sangat jelas untuk meningkatkan pendapatan nasional. Bagaimanapun juga pendapatan nasional indikasi bahwa terjadinya pendapatan atau pertumbuhan ekonomi. Jika suatu negara tidak mendapatkan pendapatan nasional secara besar, maka perlu dipertanyakan dan perlu dikoreksi ulang. Semakin baik pendapatan nasional, semakin sejahtera pula masyarakatnya. Yang kedua, membuat lapangan pekerjaan. Tujuan ekonomi makro adalah membuat lapangan pekerjaan. Semakin banyak lapangan pekerja yang dibutuhkan, semakin masyarakatnya terserap. Ketika terserap, maka tidak ada kesenjangan ekonomi terlalu drastis dan pertumbuhan masyarakat pun stabil. Satu hal yang pasti, tentu saja angka pengangguran akan semakin berkurang. Yang ketiga, ada meningkatkan produksi secara nasional. Buku ekonomi makro secara tidak langsung akan membantu dan meningkatkan kapasitas produksi secara nasional. Salah satunya dengan cara meningkatkan kapasitas produksi secara nasional yang tidaklah mudah. Perlu adanya evaluasi secara berkala. Semakin sering dilakukan evaluasi, pasti akan mempengaruhi kekurangan dan semakin memberi pengaruh positif dalam meningkatkan kapasitas produksi. Yang keempat, ada mampu mengendalikan inflasi. Tanggung jawab adalah tujuan lahirnya ekonomi makro, tidak lain adalah mengontrol permintaan barang atau jasa terlalu besar, atau yang akrab kita dengar adalah dengan istilah inflasi. Setidaknya pengendalian inilah akan membantu dalam memberikan tindakan yang tepat. Misalnya, jika terjadi inflasi, maka pertumbuhan perekonomian pun juga akan berpengaruh pada terjadinya kenaikan harga barang. Kemudian bisa menimbulkan peningkatan pengangguran dan penurunan nilai mata uang. Dengan kata lain, ekonomi makro pun mengontrol agar tetap terjadi kestabilan ekonomi. Yang terakhir, menyimbangkan neraca pembayaran. Ini juga tujuan ekonomi makro yang sangat fundamental. Jika tidak bisa melakukan penyimbangan neraca luar negeri, susah dapat dipastikan kita pun akan mengalami kesulitan dalam membaca peluang. Jadi neraca pembayaran adalah ikhtisar atau rangkuman transaksi, mulai dari rangkuman transaksi keuangan penduduk di luar negeri, pembelian atau penjualan barang atau jasa yang dijual antara negara, dan masih banyak lagi. Oke, selanjutnya ada tujuan kebijakan ekonomi makro. A. Menstabilkan kegiatan ekonomi. Kestabilan ekonomi yang diidam-idamkan setiap negara pada umumnya diartikan sebagai suatu keadaan di mana ekonomi tingkat pengangguran tidak terdapat pengangguran yang serius, dan perekonomian menikmati kestabilan harga-harga. Pengertian tersebut meliputi pula kestabilan dalam neraca pembayaran. Dengan demikian, pengertian kestabilan ekonomi meliputi kewujudan dari 3 hal berikut. Yang pertama, tingkat pengangguran tenaga kerja adalah tinggi. Yang kedua, tingkat harga tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Yang ketiga, tingkat keseimbangan di antara ekspor dan impor dan lalu lintas modal dari atau luar negeri. B. Penggunaan tenaga kerja penuh tanpa inflasi. Keinginan semua perekonomian adalah mencapai penggunaan tenaga kerja penuh. Apabila suatu masyarakat dapat mencapai kestabilan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang teguh tercapai, maka akan mempermudah masyarakat mencapai hal tersebut. Berbagai negara akan terus mencoba untuk mencapai penggunaan tenaga kerja penuh. Memang sulit, tapi kebijakan pemerintah yang berusaha menambah pengeluaran elit umumnya hanya mampu mengurangi pengangguran saja, tidak menghapusnya. C. Menghindari masalah inflasi. Seperti yang kita ketahui, inflasi dapat menimbulkan efek buruk bagi perekonomian suatu negara.
adanya inflasi berlaku akibat adanya ketidakstabilan politik dan ekonomi suatu negara. Tapi sering juga inflasi terjadi akibat permintaan masyarakat yang berlebihan, penambahan penawaran uang yang berlebihan, dan kenaikan dalam biaya produksi. D. Mewujud pertumbuhan ekonomi yang teguh. Sedikit-sedikitnya ada dua alasan yang menyebabkan suatu negara harus berusaha mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh dan jangka panjang. Untuk menyediakan kesempatan kerja kepada tenaga kerja yang harus bertambah dan untuk menaikkan tingkat kemakmuran masyarakat. Kedua alasan ini merupakan pendorong utama pada pemerintah untuk berusaha menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Pertumbuhan ekonomi yang teguh merupakan tujuan makroekonomi jangka panjang yang diinginkan oleh berbagai negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. E. Mengukuh neraca pembayaran dan kurs valuta asing. Neraca pembayaran yang tidak kukuh akan mengurangi kemampuan suatu negara dalam menghadapi masalah pengaliran dana ke luar negeri yang melebihi dari keadaan yang biasanya berlaku. Sebagai akibatnya, cadangan mata uang asing akan merosot dan kursa mata uang asing akan meningkat. Hal ini menimbulkan beberapa efek buruk ke atas kegiatan ekonomi di dalam negeri seperti inflasi berlaku, biaya produksi meningkat, tetapi sebaliknya daya beli real masyarakat merosot. Terima kasih dari saya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Salsabila atas presentasi sebelumnya. Sekarang kita masuk di ruang lingkup ekonomi makro. Terkait dengan mekanisme kerja ekonomi makro, jadi ekonomi makro sering diterapkan dalam analisis target. Mulai dari target kebijaksanaan pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja, inflasi, keseimbangan neraca, pembayaran, dan masih banyak lagi. Secara tidak langsung menegaskan bahwa ekonomi makro ini akan mengajarkan tentang perekonomian sebuah negara secara komprehensif, tetapi juga akan mempelajari hubungan kausal dengan variabel agregatif. Fokus kembali pada ruang lingkup ekonomi makro. Berikut ada 3 ruang lingkup yang perlu kamu pahami. Yang pertama, ada berperan sebagai penentu kegiatan perekonomian negara. Karena ekonomi makro ini memiliki peranan secara luas dan lengkap, maka di bab ini akan dijelaskan sejarah mana ekonomi makro menghasilkan produk. Berlaku untuk produk barang dan jasa. Jadi segala pengeluaran dalam menghasilkan produk barang atau jasa wajib dicatat. Nah, selanjutnya yang kedua ini tuh ada kebijakan pemerintah juga masuk dalam ruang lingkup ekonomi makro. Umumnya pula ekonomi makro ini juga akan mengupas secara tuntas. Kita semua tahu bahwa ekonomi makro tidak bisa terlepas dari masalah inflasi dan pengangguran, di mana masalah-masalah tersebut menjadi PR bagi pemerintah, dan dua hal tersebut pula yang bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah. Salah satu contohnya adalah saat terjadi krisis moneter. Di masa itu pemerintah berusaha untuk membuat kebijakan moneter, di mana kebijakan moneter ini dilakukan dalam upaya untuk mengurangi jumlah peredaran uang di masyarakat. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan fiskal yang merupakan upaya pemerintah mengubah hal ini dilakukan agar bisa mempengaruhi kegiatan perekonomian. Nah, yang terakhir, yang ketiga, ada pengeluaran agregat atau pengeluaran menyeluruh. Ketika terjadi pengeluaran yang tidak ideal sehingga menimbulkan masalah perekonomian, maka perlu diberi tindakan nih. Salah satu solusinya adalah menciptakan lapangan kerja, di mana lapangan kerja inilah yang mampu mengontrol laju inflasi. Oke, di sini selanjutnya ada bentuk-bentuk kebijakan ekonomi makro. Yang pertama, ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini meliputi langkah-langkah pemerintah dalam membuat perubahan di bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian nih. Menurut Keynes, kebijakan fiskal adalah sangat penting untuk mengatasi pengangguran yang relatif serius. Melalui kebijakan fiskal ini, pengeluaran agregat dapat ditambah dan langkah ini akan menaikkan pendapatan nasional dan tingkat penggunaan tenaga kerja. Lalu yang kedua ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini tuh meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh Bank Sentral Indonesia
di bank sentral adalah Bank Indonesia untuk mempengaruhi atau mengubah penawaran uang dalam perekonomian atau mengubah suku bunga dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Nah, di sini yang ketiga ada kebijakan segi penawaran. Kebijakan fiskal dan moneter seperti yang diterangkan sebelum ini dapat dipandang sebagai kebijakan mempengaruhi pengeluaran agregat. Dengan demikian, kebijakan fiskal dan moneter tersebut dipandang sebagai kebijakan dari segi permintaan. Di samping permintaan, kegiatan perekonomian negara dapat pula dipengaruhi melalui segi penawaran. Kebijakan segi penawaran bertujuan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan sehingga dapat menawarkan barang-barangnya dengan harga yang lebih murah atau dengan mutu yang lebih baik. Salah satu kebijakan segi penawaran adalah kebijakan pendapatan atau income policy, yaitu langkah pemerintah yang bertujuan mengendalikan tuntutan kenaikan pendapatan pekerja. Nah, tujuan ini tuh dilaksanakan dengan berusaha mencegah kenaikan pendapatan yang berlebihan. Gitu. Jadi untuk selanjutnya faktor ekonomi makro dalam ekonomi. Di sini tuh faktor-faktornya pertama ada pekerjaan, selanjutnya pengangguran, kebijakan fiskal dan inflasi. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.